Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pagi hari yang ceria di channel Abi Lukman 165. Salam sehat, salam semangat. Pemirsa, seperti biasa pagi-pagi sebelumnya, pagi hari ini selepas sholat subuh berjamaah di musola terdekat, sholat adalah perintah Allah dan berjamaah adalah sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagi sebagian kawan-kawan ada yang bertanya apa itu 165. Walaupun saya sudah jelaskan di video-video saya sebelumnya, 15 itu adalah password kalau di Facebook. Kalau kawan-kawan punya Facebook dan passwordnya lupa, maka tidak akan bisa dibuka. Kalau kawan-kawan punya PIN, punya ATM dan PIN-nya lupa, sebanyak apapun uang yang tersimpan di ATM Anda, maka tidak akan keluar uangnya. Begitupun 165 itu password kalau di Facebook atau PIN dalam ATM Anda. Maka 165 itu sebagaimana diceritakan ketika Sayyidina Ali ditanya apa itu iman, beliau menjawab, iman itu tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan, amal bil arkan. Maka 165 itu adalah tekad, ucap, dan lampah. 165 tekad, ucap, dan lampah. Alhamdulillah pagi hari ini saya bercerita bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging. Kalau ia baik, maka akan baik seluruh amalnya. Kalau dia buruk, maka akan buruk seluruh amalnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hati manusia itu diibaratkan sebidang tanah. Hati seperti sebidang tanah. Kalau tidak dirawat, diabaikan saja, diantap karep, kata orang Sunda bilang, maka akan tumbuh semak belukar. Rumputan yang tinggi yaitu semak belukar. Sehingga cocok buat binatang melata seperti ular, kelabang, kalajengking, dan lain-lain. Kalau terus dibiarkan saja berbulan-bulan, bertahun-tahun tanah tersebut, maka akan tumbuh pohon-pohon besar sehingga menjadi hutan belantara. Begitu tentang hati kita, kalau tidak dirawat, diabaikan saja, tidak dibersihkan, maka hati kita akan seperti hutan belantara. Dan hutan belantara, dan ketika hati telah menjadi hutan belantara, tanah itu telah menjadi hutan belantara, sehingga dia cocok buat binatang buas seperti harimau, babi hutan, monyet, DLL, dan lain-lain. Sehingga sifat-sifat binatang akan masuk ke dalam hati yang dia tidak dirawat, yang dia tidak dibersihkan oleh zikrullah, yang dia tidak disentuh oleh Al-Quran, yang dia enggan untuk menjalankan ruku dan sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati mereka telah menjadi hutan belantara, sehingga sifat-sifat binatang itu akan masuk ke dalam hati manusia. Contoh, harimau. Harimau ini raja hutan. Ya. Alangkah tidak seramnya suatu hutan kalau tidak ada harimaunya. Harimau itu raja hutan. Tapi sesungguhnya seorang raja harusnya mengayomi rakyatnya, harusnya melindungi rakyatnya. Tapi ini tidak. Dia kelaparan, dia akan memakan rakyatnya, dia akan memangsa penduduk-penduduk hutan. Begitupun hati kita, kalau tidak dirawat, maka akan buas, akan memangsa siapapun yang lemah, lebih lemah dari dirinya. Kenapa demikian? Karena hati-hati mereka tidak dirawat, hati-hati mereka seperti hutan belantara.
binatang ular. Dia ini kadang mematok mangsanya, tidak butuh untuk makan. Mematok mangsanya, mematikan mangsanya, tidak untuk dimakan. Dia abaikan begitu saja pergi setelah mematok mangsanya. Kenapa demikian? Begitu berhati-hati kita, kalau diabaikan saja, tidak dirawat, sehingga hutan belantara, sifat ular akan masuk ke dalam hati kita, yaitu hanya menyakiti hati orang lain saja. Hanya menipu orang lain saja. Hanya membuli orang lain saja. Merasa puas ketika orang lain tersakiti, merasa puas ketika orang lain itu sengsara karena kita. Kenapa? Karena hati-hati mereka telah menjadi hutan belantara, tidak dirawat. Ketiga, sifat ketek, sifat monyet, sifat kera akan masuk ke dalam hati-hati yang tidak pernah dirawat. Apa sifat monyet? Kawan-kawan bisa tahu sifat monyet kalau lihat di pegunungan sana, pinggir-pinggir kali banyak monyet-monyet di sana. Dia makan buah-buahan, dia makan singkong, dia makan apa aja yang bisa dimakan. Tangan kanan penuh dengan makanan, tangan kiri penuh dengan makanan, mulutnya penuh dengan makanan. Punya temannya masih diembat juga, punya temannya masih disabat juga. Dia rakus, serakah. Kenapa demikian? Karena hati-hati mereka tidak dirawat, hati-hati mereka telah menjadi hutan belantara. Sehingga seluruh sifat-sifat binatang akan masuk ke dalam hati yang tak pernah dirawat, hati yang tidak pernah mendengar nasihat-nasihat dan tausiah-tausiah. Di pagi hari yang ceria ini, kita bermunajat, memohon sama Allah agar hati kita menjadi satu ladang yang subur, ladang yang ditanami cocok tanam, yang sehingga bisa menghasilkan darinya sayuran yang menyehatkan, buah-buahan yang menyehatkan untuk bekal kehidupan kita. Maka pemirsa, kawan-kawan semua, di pagi hari ini kita berpikir jauh ke depan, bagaimana hati kita bisa dirawat. Pertanyaannya, apakah hati kita dirawat atau diabaikan saja seperti hutan belantara? Maka hari ini banyak di atas sana orang-orang yang alim sepertinya, dia korupsi, koruptor menjadi koruptor, memangsa uang-uang rakyat. Dia mungkin sekolah, dia mungkin pernah mengancam pondok pesantren. Karena hati-hati mereka tidak dirawat, maka hati-hati mereka seperti hutan belantara, sehingga sifat rakus, sifat ingin memangsa, sifat ingin menyakiti masuk ke dalam jiwa-jiwa mereka, karena hati mereka tidak pernah dirawat. Oleh karena itu, di pagi hari yang ceria ini, kita muhasabah, introspeksi diri, bagaimana hati kita bersihkan dari sifat-sifat binatang tersebut. Kita bisa merawat hati kita menjadi ladang yang subur dengan banyak berzikir, beribadah, membaca Al-Quran, sholat-sholat sunnah mungkin, sehingga hati itu terhindar daripada binatang buas, binatang yang akan menyakiti orang-orang di sekitar kita. Semoga paham apa yang diceritakan pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih, thank you. Sukron kasir, sekelangkong, kamsia, aligato, ujaimas.